Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz dan ustazah semuanya yang dirahmati oleh Allah, amin. Mari kita bersyukur kepada Allah, dan mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, serta kita terus bersolawat dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasul, amin. Semoga kita semua jadi hamba Allah yang bersyukur, amin. Semoga kita semua jadi hamba Allah yang imannya dan takwanya selalu meningkat, amin. Yang semoga kita semua jadi hamba Allah yang ahli solawat, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ingat anak-anakku semua, doa di majelis ilmu itu doa yang super dahsyat, karena doa itu sangat mustajabah. Doa yang mustajabah itu di majelis ilmunya Allah salah satunya. Maka menjadi incaran di Ar-Raudhah, majelis yang sungguh dahsyat, majelis ilmunya Allah yang didirikan oleh Rasulullah, yang sekarang dinamakan Ar-Raudhah. Masuk ke sana sudah ngantri, Ar-Raudhah, taman surga. Maka di episode-episode yang kemarin di dalam hadis baginda Rasul, apa itu taman surga itu ya Rasul? Adalah majlisil ilmi. Yang dimaksud taman surga oleh baginda Rasul adalah majlis ilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz dan ustazah semua yang dirahmati oleh Allah, amin. Amin. Judul dan tema kali ini mengambil tema yang sangat enggak familiar, yaitu dahsyatnya orang apa? Dahsyatnya orang fakir dan miskin. Maka disebutkan di dalam hadis baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang aghnan nas, manusia yang terkaya. Ridholah dengan yang diberikan oleh Allah. Dan zaman sekarang ini anak-anakku semua, kayaknya hadis ini sudah sangat asing sekali. Asing dan sangat asing. Semua manusia kurang. Enggak ya, saya enggak kurang, tapi saya minta lagi kepada Allah. Padahal warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridholah dengan pemberian Allah, maka kamu akan jadi orang yang kaya. Ini maksudnya bagaimana ya? Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, hadis ini kita akan kupas, karena sebetulnya hadis-hadis yang lain masih banyak, cuma waktunya sempit, kurang lebih 15 menit. Kita bahas hadis ini anak-anakku semua. Yai, kok bisa dengan ridho terhadap pemberian Allah kepada kita, kita akan jadi manusia yang kaya. Karena yang dimaksud kaya secara hakiki adalah di dalam hati anak-anakku semua.
Kok bisa ya? Iya. Perlu kalian ketahui, yang fakta nyata, Yai punya tamu. Tamu ini adalah seseorang atau kita nggak sebutkan etnisnya, pokoknya tamu ya. Tamu ini kaya, salah satunya. Dia punya perusahaan 2 perusahaan. Kemudian dia ingin bangun perusahaan lagi, tapi dia belum punya uang untuk bangun perusahaan yang ketiga. Lalu dia pinjam uang sampai ke angka 50 M. 50 M untuk membangun perusahaannya. Kemudian ternyata sampai di tengah perjalanan nggak cukup pembangunan itu, butuh 50 M lagi untuk finishing menyelesaikan sampai satu perusahaan itu selesai. Jadi dia kurang 50 M lagi. Maka sampai dia datang kepada Yai, aduh Yai, saya itu nggak enak makan, nggak enak tidur. Kebetulan dia ini anak-anakku semua adalah orang, oh ya nggak usah, lagi sensor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Nggak enak makan, nggak enak tidur Yai. Kenapa? Doakan saya Yai, semoga saya dapat pinjaman 50 M lagi untuk menyelesaikan perusahaan saya, pabrik saya. Saya ini bingung Yai, saya hutang kemana lagi ini. Gimana ceritanya gimana? Gini loh Yai, singkat cerita, saya itu punya 2 perusahaan. Saya ingin bikin perusahaan yang ketiga. Nah, untuk bikin perusahaan yang ketiga saya nggak punya uang, maka saya pinjem 50 M. Itu pinjem ke beberapa teman saya dan juga kemana-kemana sampai cukup 50 M. Ternyata pembangunan berjalan terus sampai untuk beli mesin dan lain-lain, ternyata kurang 50 M lagi. Bingung Yai, ini gimana ini? Itu ceritanya Yai. Tolong doakan saya Yai, semoga saya dapat utangan 50 M lagi. Oh begitu. Saya sudah Yai, saya coba kemana-mana belum berhasil Yai. Belum berhasil. Jadi saya ini nggak enak makan, nggak enak tidur, bingung, sering bertengkar dengan istri juga marah-marah, saya juga marah-marah. Kadang itu piring saya banting, kadang mobil juga saya sadui ya, kadang-kadang waduh. Oh, tapi belum dicoba bunuh diri, belum ya. Ya kalau begini terus kayaknya juga mau bunuh diri. Miskin. Orang itu adalah miskin. Kenapa? Wardho bima qasamallahu laka takun agnan nas. Dia tidak ridho terhadap pemberian Allah, maka dia jadi miskin. Perlu kalian ketahui, perusahaan sampean itu totalnya berapa sih? Kurang lebih 250 M. Satu, yang satunya ya kurang lebih 250 M. Jadi kalau 2 perusahaan itu di total kurang lebih 500 M. Terus kamu punya utang 50 M, nggak bisa tidur. Bingung dia. Yai, kok ada seperti ada, itu fakta ini. Tamunya Yai loh. Yai nggak dapat cerita dari orang, oh ini langsung sama yang orangnya sendiri yo. Ada malah. Itu fakta. Allah menjadikan dia miskin. Uang segitu banyak itu nggak ada artinya bagi dia, dan dia miskin banget, kebingungan dia.
Dan perlu kalian ketahui, terus Yai bilang, "Loh, apa itu bro? Sampean itu bro," maksudnya gitu ya. Apa itu namanya perusahaan sampean? Ya, perusahaan sampean kan 500 M. Sekarang satu perusahaan sampean jual saja, sampean kan sudah 250 M. 50 M sampean sauri, sampean punya uang 200 M. Kemudian sampean lanjutkan tambah 50 M lagi, sudah jadi perusahaan satunya. Berarti perusahaan satu yang baru ini sudah jadi, perusahaan lama 2, tinggal 1, berarti perusahaan 2. Dan sampean masih punya uang 150 M. Sampean bikin perusahaan baru lagi, satu lagi 100 M, sudah bisa 3. Sampean masih punya simpanan 50 M. Duh, gitu kan gampang. Duh. Oh iya ya, ya kok pinter duh. Sampean baru tahu ya. Enggak, sebetulnya dia itu memang Allah jadikan miskin. Segitu tok itu lo nggak tahu ya, kelupaan namanya, bingung. Nah begitu gimana? Oh iya ya Allah kok. Nah sampean kenapa pusing-pusing itu? Wong sampean mati sewaktu-waktu, harta yo nggak sampean bawa, semuanya sampean tinggalkan istri sampean. Nanti istri sampean menikah lagi, nanti dibuat foya-foya sama suami barunya. Nah, gimana? Waduh, iya ya, saya nggak kepikiran ke situ. Akhirnya seminggu lagi ke sini, gimana ya? Nggak bisa ya, istri saya nggak cocok ya, nggak suka. Istri saya sukanya saya harus cari pinjaman. Kamu ini goblok, saya digoblok-goblok loh ya. Sampean ini nggak sarjana ekonomi dah. Kita sudah punya 2, harus punya 3. Jangan 1 dijual. Ngapain kalau jual-jual? Berarti kamu goblok dong. Sana loh, orang pinter itu pinter cari utangan, subhanallah. Digituin sama istrinya. Oh, gimana ya? Sampean itu kalau begitu ada 2 pilihan. Pilihannya apa ya? Oh, kayaknya disensor ini. Intinya. Kok nggak dilanjutkan ya? Iya, itu kan pembicaraan Yai dengan mereka, dan ada yang masuk di badan-badan sensor film namanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kesimpulannya anak-anakku semua, Allah menjadikan seseorang itu miskin secara zahir, dan Allah bisa menjadikan dia kaya secara hati. Ada orang itu, anak-anakku semua, punya uang pas-pasan tapi dia merasa kaya, sudah enggak merasa kekurangan apa-apa, dia nyantai, hidupnya tenang. Dia bisa berjihad di jalan Allah, bisa thalabul ilmi, dia bisa semuanya di jalan Allah bisa. Itulah Allah menjadikan dia kaya. Kenapa? Karena dia ridho. Bahkan orang fakir miskin secara zahir, kalau dia mau menerima, ikhlas dan ridho terhadap pemberian dari Allah, maka Allah akan menjadikan takun agnan nas. Hadis baginda Rasul, Allah akan menjadikan dia orang yang kaya. Orang kaya itu bagaimana? Enak makan, enak tidur, enak berjalan, enak berbuat apa-apa. Itu namanya kaya. Enggak begitu ya, orang kaya itu banyak uangnya. Enggak, itu tadi tamunya Yai, uangnya ratusan miliar, dia miskin. Enggak enak tidur, enggak enak makan, tengkar terus-menerus dengan istrinya, perang Baratayuda dengan istrinya, sampai kebingungan dia. Subhanallah.
Kemudian dia mau cerai susah karena dia orang agama tertentu, bukan Islam. Jadi orang selain Islam itu kalau mau cerai itu susahnya minta ampun, sulitnya minta ampun kalau bercerai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Tema ini kita akan lanjut di lain waktu insyaallah. Semoga kita masih diberikan umur oleh Allah. Amin. Kesimpulannya anak-anakku semua, waradha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Barang siapa yang ridho terhadap pemberian dari Allah, ridho. Di posisi apa? Posisi miskin, ridho, Allah akan jadikan kaya, hatinya kaya. Di posisi fakir, dia ridho, Allah akan jadikan dia kaya. Andai dia orang kaya, dia ridho, benar-benar ridho, bisa saja Allah juga menjadikan kaya beneran, bukan kaya bohong-bohongan. Jadi yang penting adalah ridho. Semoga saudara kita semua kaum muslimin muslimat seluruh dunia ridho terhadap pemberian dari Allah, sehingga semuanya dijadikan oleh Allah kaya. Kaya itu di dalam hati. Kaya itu di dalam hati. Seperti halnya kalau Allah, anak-anakku semua, Allah menjadikan kaya atau miskin itu contohnya, tambah sedikit boleh ya? Minum air asin dengan minum air tawar. Ada 1 gelas air tawar dengan 1000 gelas air asin. Pilih mana? Pilih 1 gelas air tawar. Diumpamakan Allah menjadikan seseorang itu barokah, cukup dan menjadi kaya, minum sampai bisa gelegean 1 gelas ini. Kalau 1000 gelas tadi, 1000 air asin, hausnya belum selesai, perutnya sudah kembung, hausnya masih luar biasa haus. Itulah kalau dia itu kaya harta tapi miskin hati, dia menderita. Aduh, aku sudah minum 1000 gelas ya, kok aku masih haus begini ya. Tambah 1000 gelas lagi, haus lagi, perutnya meledak. Sedangkan 1 gelas nyaman, gelegean, nyaman sudah, karena barokah. Begitu anak-anakku semua. Semoga kalau kita dikasih oleh Allah air tawar, amin. Dikasih rezeki barokah, amin. Dimasukkan di dalam kolbu kita, dijadikan oleh Allah hati kita hati yang kaya, amin. Cukup sekian anak-anakku semua. Barangkali banyak kesalahan di dalam ngaji, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.